Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita semua boleh kembali bertemu di dalam persekutuan doa online karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita tahu, kita semua percaya kalau kita semua sore hari ini bisa mengikuti persekutuan doa online dimanapun kita berada dalam keadaan sehat. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, karena anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka persekutuan doa sore kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami datang di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Sore hari ini, sebelum kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Engkau melayakkan kami untuk boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua, bersama-sama kita berdoa, kita mendoakan doa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu datang di hadirat-Mu. Kami rindu membawa pujian kami. Kami rindu membawa syukur kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, apapun yang kami miliki saat ini, itu adalah kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus memuji-Mu Bapa. Kami mau terus memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus.
sekarang ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus puji Kau, ya Bapa, kami bersyukur, ya Allah, kasih syukur bagimu Tuhan, ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami tahu akan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami tahu akan segala kemurahan-Mu dalam keadaan apapun juga. Saat ini Tuhan, kami ada, kami sehat, kami memiliki segala apa yang kami miliki saat ini. Semua karena berkat dan kemurahan-Mu semata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih ya Allahku. Sebentar kami akan masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi. Mari Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhir persekutuan doa kami malam hari ini. Segala doa dan ucapan syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan boleh acungkan jempolnya. Oke Bapak Ibu, kita mau bersukacita dan menari lagi buat Tuhan lebih lagi karena anugerahnya Tuhan yang telah berikan pada kita anak-anaknya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan
bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Karena anugerahnya luar biasa untuk kehidupan kita. Amin. Mari angkat satu pujian untuk Tuhan kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kita mau berjalan terus bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Katakan sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku.
jaminan hidupku. Puji Tuhan, beri tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita, Allah yang luar biasa, benteng hidup kita, penopang hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sungguh kita bersyukur kita punya Allah yang begitu baik, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Bapak Ibu, saudara terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kalau malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama mengenai roh takut akan Allah bersama dengan anaknya Ibu Jun Wahono. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadiratnya. Kita mau panggil Roh Kudus. Mari. Mari datang di dalam hati kami. Mari jamah dan lembutkan hati kami. Malam hari ini kami mau buka hati kami lebar-lebar. Kami mau belajar lebih lagi mengenal akan Engkau, mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau belajar bagaimana kami hidup takut akan Engkau Bapa. Roh Kudus, tuntun kami. Roh Kudus, bimbing kami. Roh Kudus, tolong kami agar malam hari ini kami bisa lebih mengerti akan apa yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Oh Roh Kudus, pulihkan hidup kami, berkati hidup kami dengan kasih dan kemurahan-Mu selalu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi hati kami ya Bapa. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati
kamayala kasiara la 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 la. Iya la 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 la. Sikidi di 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 di. Sikiara la 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 la. Sikiara la yara la hutakayara la kamayala kasiara la 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 la. Iya la 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 la. Yesus. 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 Iya rala sakaya rala kamaya rala. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Bagi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa kasih-Mu mengalir di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan kesembuhan boleh Engkau berikan bagi setiap kami yang sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk anak-Mu Ibu Chun Wahono yang sudah Engkau siapkan untuk menyampaikan kasih dan kemurahan-Mu melalui pengajaran yang malam hari ini akan disampaikan. Mari Tuhan, Kau pakai anak-Mu ini lebih dan lebih lagi. Setiap apa yang menjadi kerinduan-Mu, akan boleh anak-Mu ini sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami lebar-lebar. Kami mau duduk diam, kami mau belajar dengar-dengaran. Seperti Maria memilih yang terbaik, kami rindu, kami juga memilih yang terbaik. Mendengarkan sabda dan kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, sabda-Mu, firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Segala doa dan ucapan syukur ini Bapa, kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat malam Ibu Chun. Selamat malam juga. Bapak Ibu, kita lambaikan tangan, kedua tangan kita untuk Ibu Chun yang lama kita tidak bertemu. Ya, baik Ibu Chun, silahkan untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam semuanya. Memang benar kata ini siapa, Liana kah? Ya, betul. Liana ya. Iya Bu Chun. Betul sekali. Akhirnya Paulus ingat saya. Kita udah lama memang nggak ketemu. Sekarang jam 7 kurang 5. Saya punya waktu sampai jam berapa? Jam 7.40? 5. Iya, 7.40, boleh 7.45, boleh Bu Chun. Oke. Tema yang diberikan kepada saya adalah roh takut akan Tuhan. Diambil dari Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Memang saya lagi bikin tentang Roh Kudus gitu, ya kan? Jadi sebenarnya Roh Tuhan ada padanya. Nah, sekarang ini sebenarnya ini adalah nubuatan kedatangan Yesus, ya. Yesaya 11 karena akan muncul dari tanduk Isai gitu ya kan, keturunan Isai. Akhirnya ini sebenarnya nubuatan kedatangan Yesus. Tetapi saya senang sekali dia nggak ngomong jelas. Jadi Liana pegang kitab suci nggak? Kalau Liana pegang, coba baca. Roh Tuhan ada padaku. Coba semua boleh dibaca pelan-pelan. Satu orang yang kencang. Coba saya minta Liana baca. Bisa nggak? Yesaya 11 ayat 2 Ibu Chun. 2 dan 3. Baik. Dan Yesaya. Saya ya diganti. Nyanya ganti saya. Ya. 2, 3. Roh Tuhan akan ada padaku, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenanganku ialah takut akan Tuhan.
Ia tidak akan menghakimi dengan saya. Ini kebetulan habis titik huruf besar. Saya tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, sebenarnya apa yang dikatakan Liana, setiap orang yang percaya Yesus, apalagi kita sudah jadi tim, kita udah lahir baru, baca firman doa udah menjadi pola hidup kita lagi berjuang, berjalan di atas kebenaran firman, maka ayat ini bisa setiap orang omong. Bisa. Roh Tuhan ada pada saya. Kalau roh Tuhan ada pada saya, maka saya memiliki roh hikmat dan pengertian. Ya, kalau saya memiliki roh Tuhan, saya memiliki roh hikmat dan kebijaksanaan, roh hikmat dan wahyu. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 17-18. Liana bagus bacanya. Aku senang kalau Liana bantu saya. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Jadi nomor 1, kalau kita punya roh hikmat dan wahyu, tugas utama adalah mengenal Dia dengan benar. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka membuat mata hati kita terang. Coba perhatikan pelan-pelan. Berapa banyak orang kelihatannya sudah jadi pekerja. Dia berani ambil kedudukan statusnya. Tetapi dalam hidup keseharian, mata hatinya tidak terang. Pikirannya pendek, selalu yang dipikir negatif. Dia banyak, orang boleh takut, tapi takut nggak boleh berkelebihan. Kalau takut kita berkelebihan, artinya kita tidak percaya akan penyelenggaraan ilahi dalam hidup saya. Saya ulangi ya, kita boleh takut, tapi jangan sampai parno. Karena kita yakin ketika roh Allah sadar sama kita, hidup kita persembahkan bagi Tuhan, maka kita punya hikmat dan wahyu. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, maka kita tahu kok, sangat tahu apa yang harus kita lakukan. Saya mau cerita ya, sejak 2 tahun ini saya ketemu banyak orang. Ada teman dekat, ada saudara saya, family, banyak gitu. Benar-benar 2 tahun enggak keluar kemana-mana. Benar-benar 2 tahun di rumah. Dari nggak bisa main HP, nge-zoom, belanja online, dia nggak bisa. Tapi sekarang dia lebih pintar dari saya. Karena apa? Mau nggak mau, semua belanja, semua apa pakai Zoom. Belanja semua pakai apa?
pakai HP. Saya dari 2 tahun yang lalu sampai 2 tahun sampai sekarang, seminggu pasti seminggu sekali, kadang 2 kali saya tetap ke pasar. Tapi saya ke pasarnya jam 5:30, jam 7 udah di rumah. Saya cuma perlu cari sayur-sayuran yang fresh, yang bagus, dan saya tahu tempatnya. Orang lagi buka-buka lapak, saya pakai masker pasti. Saya belanja, pulang 6:30, suami bangun, anak bangun, saya udah di rumah. Dan saya ke pasar, dan saya pergi, tapi saya tetap jaga ya, pakai masker, nggak mau kerumunan, nggak mau. Tapi kalau saya perlu apa saya pergi. Saya makan di restoran, ya. Saya ada orang konseling, atau aku kelihatan papi di rumah, udah bosan kali ya. Suami saya rada stres, tukang jalan, ngopi kemana-mana, hampir 2 tahun dia di rumah terus, badannya sehat, tapi dia stres lah, ya. Tetapi saya ajak dia, saya ajak ke restoran, saya minta kamar, saya pergi tetap. Saya bilang pasti nggak apa-apa. Tadi pagi, saya bangun 3:30 dari puncak sampai di rumah jam 7 ya. Beresin mau packing ke mobil, hujan terus di puncak. Tapi sehat-sehat saja. Karena saya sangat percaya. Saya nggak jarak, kata orang Jawa, jarak. Sengaja mencoba itu kan enggak. Tetapi saya tidak parno gitu ya, karena saya tahu saya memiliki roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan benar. Jadi saya tahu tuh Mazmur 91, malaikat menjaga saya, jauhkan saya dari segala malapetaka dan kecelakaan. Nggak tahu, iman sekali lagi ya teman, iman tidak bisa ditiru. Ya, jangan kamu tiru saya kalau nggak punya iman, sebab iman nggak bisa ditiru. Misalnya, waktu saya jendela jiwa sama siapa bertiga, sama Romo Hariliong, sama Romo Yus, kami bertiga di kamar 2 meter kali 1,5, kecil studionya, bertiga. Hampir sejam setengah. Itu hari Rabu jendela jiwa, hari Kamis Hariliong masuk Carolus COVID, hari Sabtu Romo Yus masuk Carolus karena COVID. Romo Yus sudah bilang, si nenek cepetan suruh swab, katanya. PCR ya, nggak boleh antigen. Jadi bukan saya doang, kita bertuju semuanya pergi karena kita makan bersama setelah jendela jiwa. Bersyukur kepada Tuhan, saya diluputkan Tuhan. Di awal sekali kan tuh bulan Maret kalau nggak salah ya, itu bulan Februari apa awal Maret, saya lagi PA tahun kemarin. Saya kan suka cipika-cipiki gitu ya, sama teman saya. Waktu saya cipika-cipiki badan dia hangat. Aku bilang, Li, lu ke dokter gimana? Lu gak enak nih, hangat. Iya, ntar sore saya mau ke dokter. Seminggu lagi dia udah mati. Karena dia kena COVID. Saya cipika-cipiki. Tapi Tuhan luputkan saya. Saya bersyukur banyak hal-hal yang kecil-kecil begitu, banyak sekali. Ya. Karena apa? Karena saya percaya. Saya tidak mau omongin COVID terlalu banyak, tetapi hari-hari saya omongin kebenaran lebih banyak. Itu aja. Sekali lagi, iman tidak bisa ditiru. Tetapi setiap hari
waktu kita nge-zoom begini, pasti ada panggilan, saya bersyukur. Jadi pikiran saya selalu mikir tentang mau kasih apa, ayat apa, saya belajar. Nggak keburu lagi dengerin segala, hampir setiap hari dengerin COVID gitu. Suami saya dulu, saya nggak punya waktu dengerin radio, segala apa. Suami saya paling rajin baca WA, dengerin segala macam. Apa dampaknya? Dia stres, dia takut. Saya udah bilang yang jelek-jelek jangan dimasukin di hati. Ya tapi nggak bisa, setiap orang imannya beda-beda gitu. Kalau kamu tahu ya, saya tahun ini menikah 55 tahun. Jadi kemarin dia mulai goncang, jadi baru 54. Habis ribut kayak apa, cekcok kayak apa, kami kalau malam tetap tidur satu ranjang. Tapi waktu dia stres COVID, saya ditinggal, dia tidur di kamar atas. Sebulan tapi tahan ya, nggak lama dia turun sendiri. Karena dia takut sekali saya pergi kemana-mana, entar nularin dia. Coba dong. Maka sekarang saya bilang, iman nggak bisa ditiru. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan genapi janjinya kepada saya. Ya. Oke. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Liana baca lagi. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Kolose 1 ayat 9 dan 10 bunyinya, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kamu lihat nggak? Pengertian yang benar. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Pengertian, apa itu pengertian? Karena waktu saya singkat, saya nggak berlama-lama. Pengertian, coba saya tanya Liana aja, apa kira-kira pengertian apa, Liana? Pengertian, pemahaman kita akan sesuatu. 4D, ada 4D yang aku ingat aja namanya. Pengertian apa 4D? Pengertian, ya kita tahu secara detail mengenai sesuatu atau mengenai suatu sosok gitu. Lebih baik ayat, tafsir ayat. Jadi saya nggak benerin Liana atau 4D. Amsal 9 ayat 10. Mari kita lihat. Ada banyak kata-kata pengertian di dalam kitab suci, ya. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, ada kata-kata pengertian. Apa itu pengertian? Pengertian adalah Amsal 9 ayat 10. Coba baca, Liana. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, mulai sekarang hafal ya teman-teman. Pengertian adalah pengenalan akan yang Maha Kudus. Itu namanya pengertian. Kalau roh takut akan kita ada, maka kita akan mengenal dia dengan benar. Maka Kolose 1, 9, 10 yang baru dibaca, kalau roh takut akan Tuhan ada sama kita, kita menjadi diubahkan pola pikir kita, doa, baca firman, komitmen dalam pelayanan, itu disebabkan oleh roh takut akan Tuhan. Bagaimana roh takut akan Tuhan bisa menguasai kita? Kalau dalam hidup kita
kita punya firman. Roh Kudus sama firman ini kayak rel kereta api. Semakin banyak kita bikin rel, maka Roh Kudus itu gerbong. Roh Kudus bisa kemana-mana. Ada banyak hal orang yang percaya Tuhan, pekerja Tuhan, hamba Tuhan, tidak terlalu suka baca firman. Dia kadang-kadang baca. Di PD dia baca. Tapi tidak menjadikan dia pola hidup untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kalau ini adalah kamu, bertobatlah hari ini, malam ini. Belajar dari sudut manapun, tetap pengenalan Tuhan yang benar menjadi dasar fondasi yang kokoh. Kenapa orang takut kelebihan? Mengapa orang berpikiran negatif? Mengapa curiga? Mengapa bersungut-sungut? Mengapa menghakimi orang? Karena dia belum kenal siapa Tuhan yang dia layani. Dia belum kenal dalam. Benar tuh kata Salomo apa Daud itu di Pengkhotbah. Semua kalau nggak salah Salomo. Sia-sia, hidup ini segala apa yang sia-sia. Yang ngomong kalau orang bambung, kata orang Jawa bambung apa ya, orang gak ada kerjaan, yang pas-pasan, pusing, ngomong sia-sia gak apa-apa. Ini raja, berkelimpahan, semua bisa dan semua punya. Tapi dia bilang hidup ini sia-sia di atas sia-sia. Kalau gak punya Tuhan. Ya, saya bisa ada cabang ngomong, cuman takut kelamaan. Ya, jadi ingat bahwa kalau orang punya roh takut akan Tuhan, mengenal Dia dengan benar, maka di sepanjang hidupnya dia pasti memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah, kasih tanda ya teman-teman. Kalau roh takut Tuhan ada sama kamu, roh hikmat pengenalan akan Tuhan, maka ujung-ujungnya dari pelayanan kamu harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Pertama buah pertobatan, kedua buah roh, ketiga buah jiwa. Itu pelajaran sendiri. Dan kita akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dengan Allah. Kalau kita bertumbuh, kembali aja pakai segi yang kecil. Takut boleh, tapi jangan parno. Jangan menghakimi orang. Jangan bersungut-sungut. Itu aja. Coba saya baca lagi ya. Misalnya tadi kan gini, roh takut ada roh nasihat, otomatis dong. Kalau kita udah baca firman, ada orang konseling, kita kasih nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya pasti firman Tuhan. Sebab kadang-kadang yang datang konseling umurnya lebih, saya udah tua sekarang ya. Dulu saya mulai pelayanan, saya umur 40-an. Kadang-kadang yang datang umur 50-an, urusannya lebih complicated. Waktu saya mau beri nasihat apa? Urusan saya nggak complicated kayak dia, dan dia udah tua. Kalau aku sok nasihatin dia, nggak lucu. Jadi satu-satunya jalan, saya kasih ayat. Itu yang membuat saya, orang bilang, Cun, lo hafal ayat banyak. Karena saya udah puluhan tahun, dari pagi sampai malam ngomongnya ayat. Bukannya pengangguran saya hafalin ayat, tidak. Apalagi makin tua, habis baca juga suka lupa. Tapi satu saya bilang, banyak hal saya lupa. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ayat saya tidak lupa.
Jadi kalau kasih ayatnya, apa nasihatnya? Ya pakai ayat. Pencobaan tidak melebihi kekuatan kamu. Rancangan Tuhan baik untuk hari depan kamu. Dia datang nangis-nangis, terus kita bukain ayat, ini kata Tuhan loh, bukan kata Ibu Cun. Ini mestinya begini, 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 begini. Dia pulang boleh lega. Walaupun masih ada persoalan, dia lega. Dari mana itu? Roh hikmat kasih saya. Saya bisa ingat ayat ini adanya di mana, saya bisa ingat ayat ini ada di mana, gitu. Ya. Dia bilang begini lagi. Kalau kita pelayanan kan harus ada kasih, gitu ya. Allah adalah kasih. Tetapi saya kasih pelajaran satu, menggambarkan kasih harus ada action. Catat. Kalau bilang I love you, I love you, I love you, nothing to do, ya gombal itu, tau gak gombal? Ya. Nggak usah pakai I love you, tapi ada action. Action dengan sikap yang baik dan benar, dilakukan dengan karakter Allah. Itu baru kasih. Jadi kasih itu bukan actionnya doang saya kasih kamu, no. Saya kasih dengan sikap yang benar, disertai karakter Allah. Kan ada orang begini nih yang gue sekolahin lu nih tuh uang sekolah, minta melulu, belum habis bulan udah minta lagi, dikasih. Tapi mulutnya begitu. Itu bukan Tuhan. Itu bukan roh Allah. Sebab menggambarkan kasih dengan kegiatan dan kelakuan. Sebab kasih itu bukan perasaan batin. Cuma perasaan saya mengasihi. Kalau mengasihi yang dari Allah, sifat Allah, setiap orang yang mengasihi Allah harus melandasi dengan action, dengan karakter Allah. Itu baru namanya kasih. Ya, sering kan kita WA I love you, ujungnya I love you, tapi WA gua kagak dibales-bales begitu ya. Nanya nggak dibalik-balik gitu. Ya. Jadi ayat 3 dari Yesaya 11 bilang, kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka tidak menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Coba kita lihat, sering sekali kita ini menjatuhkan putusan menurut kata orang. Kita kan cuma tahu ujungnya doang, tengahnya doang, atau permulaannya doang. Kita nggak tahu lengkap situasinya. Makanya firman Tuhan Ibrani 10:30 bilang, jangan engkau menghakimi hakku. Bagian kita nggak boleh menghakimi, ya. Maka kalau kita punya roh takut akan Tuhan, kita tidak akan menghakimi. Satu lagi aku diajarin begini, aku dapat pelajaran begini. Kan kita anak Tuhan, kalau punya roh takut akan Tuhan, jangan sembarangan ngomong, gitu, ya kan? Setiap kali mau ngomong, bilang begini nih, ada 3 filter. Ini saya nggak ada di catatan di otak saya nih ya. Nomor 1, berita itu kamu pasti apa enggak? Kalau berita itu kata orang, lebih baik jangan diomong. Karena kata orang, siapa yang bilang? Kata orang, bakal apa ngomong sia-sia? Kata orang, dia begini. Kedua,
Kalau saya sampaikan ini membawa damai sejahtera nggak sama orang? Kalau pasti, kan ada orang bilang, Jun, bener, lu nggak percaya, padu 3. Dia ngomong begitu, gue tahu dia ngomong begitu, gue denger sendiri, gue lihat sendiri. Iya, tapi bakal apa? Dengar sendiri, lihat sendiri, tapi bikin orang jadi benci. Ini nyonya-nyonya saya pesen ya. Kadang-kadang suami kita lagi marah, suka ngomong yang nggak enak tentang orang tua kita. Ya, saya ulangi. Kalau suami pasangan, kalau nggak suami ya istri lah. Kalau pasangan kita lagi bad mood karena urusan keluarga besar, kadang-kadang terlontar kata-kata yang nggak enak. Si orang anak ini nggak punya roh hikmat, dia sampein kepada orang tuanya. Mami tahu nggak? Mami dikatain begini. Saya kan masa dia aduh ngapain saya ngomong gini. Si mami jengkel, si mami luka, maksudnya ngomong begitu. Kitanya udah pelokan lagi sama pasangan. Bakal apa? Kalau nggak menimbulkan damai sejahtera orang yang mendengar. Yang ketiga, kalau perkataan ini saya sampaikan berguna dan membangun dia nggak? Kita bilangin informasi yang jelas nggak? Kalau kita nggak tahu, ini nggak berguna, nggak membangun dia, lebih baik diam. Saya ingat loh, saya SD sekolah, Pakwa, bahasa Inggrisnya kuat. Saya kelas 3 apa kalau nggak salah, kelas 3 ada pelajaran bahasa Inggris SD nih. Ada album, ujung album paling 20 kali 15 gitu. Sebelah kiri ada potret, terus kita tuker-tukeran zaman saya SD. Terus saya paling suka belajar, bukan paling suka, emang bisanya cuma itu doang. Silent is golden. Kelas 3 SD, belum ngerti Inggris, nggak ngerti firman, nggak ngerti apa, cuman ikut-ikutan aja. Hari ini hampir 40 tahun pelayanan, umur 75, saya bilang silent is golden. Kalau nggak perlu nggak usah omong. Makin tua jaga mulut ini, jaga. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong. Sebab Amsal 14:21 kalau nggak salah, mati dan hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakannya memakan buahnya. Ya, banyak ayat tentang itu. Yesus berkata, kamu ular beludak. Kalau ular beludak, bayangin, Yesus bisa kasarnya kayak begitu. Ya, ular bermata dua, bercabang dua. Ngomong sama ini lain, ngomong sama ini lain. Kalau dia bukan hamba Tuhan, nggak apa-apa. Kalau dia hamba Tuhan, artinya orang itu tidak memiliki roh takut akan Allah. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, yang punya roh hikmat, maka Yohanes 16 ayat 13 berkata, Liana tolong saya, Yohanes 16 ayat 13 berkata, ada Liana? Ya ada. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, roh hikmat menyertai kita, maka
Roh itu akan memberitahukan kepada Anda dan saya hal-hal yang akan datang. Ini sebagai orang Tionghoa suka sekali pergi ke Kuannya. Ya, dulu saya ingat sekali di satu kota di Sumatera, cun sekali. Aku nggak ngerti, itu udah 15 tahun yang lalu ada. Nama aku Cun, aduh Cun, lu Cun. Ya memang Cun, nama gue Cun gitu. Kok bisa tepat gini gitu. Belakangan aku baru tahu gitu. Sebab apa? Saya sungguh ketika orang konseling, orang ngomong, dia lagi ngoceh, apalagi lagi nangis, lagi dia emosi, saya bahasa roh jadi, aduh Tuhan, ujungnya apa ya, orang apa ya Tuhan. Pasti lagi. Tapi kamu juga salah, kok begini. Kok Ibu Cun tahu? Kira-kira aja kamu berdampak begini, kan kamu kira-kira begini. Tetapi kan sebenarnya itu adalah roh hikmat. Karena saya berjuang untuk hidup takut akan Tuhan. Itu menyertai teman. Roh takut akan Tuhan sama roh hikmat nggak memandang sekilas pandang terus menghakimi orang, apalagi memutuskan menurut apa kata orang. Thomas saya orangnya udah ratusan, timnya puluhan, saya pemimpinnya. Nyonya lagi, mulutnya banyak. Yang aduh Cun, dia gini, aduh Cun, gini. Gua sih nggak mau. Kalau saya nggak punya roh hikmat, bagaimana omongnya, meredakannya, memulihkannya, nggak mungkin komunitas bisa 33 tahun sampai hari ini dan menghasilkan banyak buah jiwa. Semua saya bempernya. Kok kamu tahu Jun? Iya, gue yang mikir aja. Pasti ada yang lapor, terserah kamu. Nggak bakal dari mulut saya jual orang, nggak bakal. Kalau dides terus bilang, saya yang omong. Sebab kalau saya nggak punya hikmat, nanti kan saya yang memecah-mecah sendiri komunitas saya, betul nggak gitu? Maka satu lagi yang saya mau bagi sebelum tutup. 6, tak dulu ya. Kalau kita punya kebiasaan buruk, misalnya menghakimi orang, medit setengah mati, bersungut-sungut, susah sekali bersyukur, atau kebiasaan-kebiasaan yang mengikat, begitu kebiasaan. Dan ketika kita terus berjuang dalam hidup, maka kita rindu pengen lepas. Percaya nggak? Ya kan? Semakin kita mengenal firman, lama-lama kita tahu. Bukan kita nggak tahu, kita tahu dosa kita. Maka jangan suka berdoa begini nih, Tuhan ampunilah segala dosa kami, baik yang kami sadar ataupun yang kami tidak sadari. Aduh, itu nggak alkitabiah gitu ya kan. Mungkin sekali-sekali, tapi nggak perlu dibawa dalam doa. Kalau udah kelas-kelas kayak kita berbuat salah. Bohong lah, nggak sadar kalau aku bilang. Kalau kita pola hidup kita, doa firman menjadi pola hidup, terus kita sakitin orang, terus kita nggak sadar. Bohong kalau aku bilang. Kita cuma omong memuaskan emosi kita, tapi kita tahu perkataan kita nancep sama dia. Bohong kalau nggak tahu, ya. Dan kita tahu kelemahan kita itu, tapi saya mau lepas. Bagaimana? Kebiasaan buruk ini lama-lama jadi dosa. Keterikatan hobi terus lama-lama jadi dosa. Kalau disuruh baca firman, disuruh evaluasi, suruh bikin jadi pemimpin kelompok, nggak mau. Tetapi kalau hobi, main olahraganya sampai hobi,
terus nonton film dia sampai hobi berpuluh jam, bisa. Sekarang gimana mau lepas? Saya kasih 2 ayat, ya. Karena ini hanya dengan pertolongan Roh Tuhan kita bisa. Karena Roh Tuhan menolong, mematikan perbuatan-perbuatan daging, dan menolong kita berbuah roh. Tanpa pertolongan Roh Allah, omong kosong kita bisa berbuah roh. Tadi saya udah bilang, pertama buah roh, roh pertobatan. Udah tahu salah, udah tahu bohong, nggak tahu. Tapi mau bertobat itu harus ada Roh Tuhan tolong kita. Apa sih? Lukas 3 ayat 8, Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Dengerin saya ya, bertobat misalnya begini, saya penjudi, saya stop judi, saya belum bertobat. Uang yang saya pakai berjudi, saya pakai untuk memuliakan Tuhan, itu saya bertobat. Pelan-pelan ya, begini. Saya punya hobi yang mahal. Untuk hobi, orang gampang sekali keluarin. Beli bajunya yang bagus, ya kan naik sepeda aja dah. Beli sepeda yang mahal, pakai cupnya, sepedanya, makanya sepeda suka dirampok, pakai bajunya keren. Untuk hobi, berani begitu. Tapi ketika ada apa, dia pikir nggak mau lagi, dia stop naik sepeda, bertobat katanya. Gue tidur jadi kurang, pertemuan keluarga kalau pagi ada gue nggak ikut, gue gila sepeda, temen gue jatuh kena selokan, tau-taunya tulang belakangnya udah pada osteo. Jadi gue nggak mau lagi, dicek dia juga rentan dengan jatuh, jadi dia stop. Sekarang dia stop main sepeda, tapi kalau saya belum bertobat. Kalau pengeluaran dia untuk naik sepeda, dia pakai untuk Tuhan, baru dia bertobat. Saya kasih contoh. Sakeus ketika bertobat, dia bilang dia ketemu Yesus, dia bertobat. Yang saya punya saya kasih separuh. Yang saya peres, saya ganti 4 kali lipat. Itu bertobat, benar-benar. Saulus, uber-uber orang Kristen, sampai martir pertama meninggal di kaki dia. Ketika dia bertobat, dia jadi penginjil. Lihat ya, tadinya uber-uber, sampai dia jadi penginjil. Itu bertobat. Jadi kalau kamu punya kelemahan, keterikatan, kamu stop, itu baru kembali ke titik nol. Kamu harus melakukan lawan dari ini. Baru kelihatan buah pertobatan kamu. Ingat ya, bukan hanya stop buah pertobatan. Kamu ada hasil yang dulu kamu pakai. Waktu dulu pakai 4-5 jam nonton film Korea, sekarang 4-5 jam kamu pakai untuk belajar firman. Itu namanya baru bertobat. Bukannya kamu stop nonton doang, tapi waktu yang kamu buang untuk nonton itu, hobi itu, kamu pakai untuk memuliakan Tuhan. 2 ayat terakhir. Ingat ya,
Roh takut akan Tuhan menolong kita mematikan perbuatan daging dan menolong kita berbuah roh. Ya. Roma 6 ayat 17-18. Lihatlah tolong saya lagi. Roma 6 ayat 17-18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Diana, boleh nggak sekali lagi ganti saya, jadi lebih gampang. 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang saya hamba dosa, tetapi sekarang saya dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada saya. Saya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Satu kali lagi baca ayat 22. Tetapi sekarang setelah saya dimerdekakan dari dosa dan setelah saya menjadi hamba Allah, saya beroleh buah yang membawa saya kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dua hal saya mau kasih pelajaran. Selalu omongnya memperoleh buah. Tadi juga supaya kita berbuah. Ingat ya. Tetapi waktu kita bertobat, dimerdekakan dari dosa, kita harus menjadi hamba kebenaran, kata ayat 18. Atau ayat 22, dimerdekakan dari dosa, harus menjadi hamba Allah. Ini lain. Kalau bilang kamu menjadi hamba gereja, kamu menjadi hamba Tuhan melayani di persekutuan. Tapi ini lebih spesifik. Hamba Allah dan hamba kebenaran adalah melakukan kebenaran. Pelayanan kamu harus berdasarkan kebenaran. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, kamu sebagai hamba Allah. Jadi dimanapun kamu berada, situasi apapun, dalam keadaan terjepit pun, kamu harus memperlihatkan bahwa kamu hamba Allah. Kamu hamba kebenaran. Karena banyak sekali hamba gereja hidupnya tidak berdasarkan kebenaran. Banyak sekali aktivis, para pemimpin yang hari ini menjadi batu sandungan. Saya nggak mau ngomong yang negatif. Tapi karena saya udah tua, banyak orang cerita sama saya. Saya salah, Jun. Sungguh saya serakah. Karena saya mau 1 bulan 3%, Jun. Semua duit saya taruh. Bulan pertama dia taruh bagus, kasih dapat. Karena dia kasih saya udah 2 bulan, sebulan ada 3%. Maka emas-emas yang saya punya daripada di lemari, saya jual semuanya, saya masukin. Bulan keempat semuanya bangkrut, habis. Berapa M habis? Sebulan cuma dibayar 175.000. Mau entek kapan dicicilnya? Coba. Serakah. Katanya gini, ada 3 yang membuat PD, rumah tangga, dunia kacau. Terserah kamu mau isi apa. Perusahaan kamu kacau, rumah tangga kamu kacau, gereja kacau, persekutuan kacau. Ada 3 yang membuat kerusuhan. Apa? 1, kebodohan. Kita alami kan?
Kita ada rakyat yang bodoh, gampang ditunggangi. Itu bodoh, nggak ngerti, otaknya nggak mikir. Kedua, kebencian. Kalau udah benci setengah mati, udah nggak bisa diapa-apain. Ya. Satu lagi apa ya? Kebodohan, kebencian. Sebentar, saya ada catatannya. Sebentar, saya lihat dulu. Aduh, tadi saya nggak mau kasih ini. Ada, dulu sih ada nggak catatan saya nih ya? Oh, keserakahan. Catat ya. Ada 3 hal yang membuat titik-titik jadi kacau. Titiknya mau rumah tangga, mau perusahaan, mau keluarga besar, mau komunitas, mau negara. Ini ada 3 hal. 1, serakah yang tadi saya bilang. Udah dapat mau soal itu terjadi di negara kita, serakah. Ya, saya ingat sekali dulu mau bikin MRT atau mau bikin yang saya dengar zaman dulu, kalau kita pulang dari Singapura nggak usah di Paris, di Singapura. Aduh, kapan negara kita bikin? Yang saya dengar katanya tanahnya basah, nggak bisa dibuat dalam tanah, nggak bisa. Tetapi nggak ada presiden yang berani mengiyakan karena dananya terlalu besar bikin begitu. Tapi kamu lihat di zaman Jokowi semua bisa. Lihat ya, dana terlalu besar. Berapa banyak proyek yang mangkrak karena serakah. Ya, itu serakah. Banyak negara hancur karena rakyatnya bodoh gitu. Dan terjadi kerusakan karena kebencian yang tidak beralasan. Itu juga karena bodoh. Oke, sekarang saya tutup. Saya udah lihat udah pas itu. Jadi, kita dulu saya balik lagi ke itu. Oke, saya tutup sekarang. Siapa itu roh hikmat, roh wahyu? Itu nggak lain nggak kurang adalah Roh Kudus sendiri. Salah satu oknum atau pribadi dari Trinitas. Dia adalah roh penolong dalam segala hal di setiap waktu. Roh Allah ini sering dilambangkan seperti merpati. Karena burung merpati tidak punya empedu. Itulah hadiah kebangkitan Yesus kepada umatnya, yaitu Roh Allah yang mengurapi kita. Roh Kudus adalah jiwa gereja. Dialah yang membangun gereja. Tadi di awal saya udah bilang, Roh Kudus jadi gerbong, firman jadi rel kereta api. Berabad yang lalu, gereja Katolik tidak mengizinkan umatnya baca kitab suci karena takut salah penelaahnya takut salah, tafsirannya takut salah. Apa dampaknya hari ini? Gereja di Eropa yang sungguh maha indah, tapi kosong. Di Belanda ada 50 gereja bagus dan kan kebanyakan Katolik dijual. 4 jadi masjid. Dan salah satu pastor yang bangun, yang dijadiin masjid, berkomentar, biarin dipakai agama lain. Saya memang mendesain supaya orang ketemu Tuhan di situ. Tapi bukankah menyedihkan? Kalau nggak belajar firman, Roh Kudus yang seharusnya jiwa gereja nggak bisa berkarya. Maka bersyukurlah Konsili Vatikan
menganjurkan kepada kita untuk back to Bible. Ketika kita back to Bible, maka Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita tidak akan gampang menghakimi orang sekilas pandang saja. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup persis jam 7.48 menit di saya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini, kita kembali bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini bisa tertanam, tumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Chun Wahono, berkati untuk segala pekerjaannya, usahanya, keluarganya, kesehatannya, serta pelayanannya, Tuhan. Dan kami berdoa juga, Tuhan, untuk persembahan kami pada malam hari ini, kiranya berkat yang Engkau berikan pada kami untuk setiap harinya, bisa Engkau gunakan, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih, Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, Bapak Ibu, selagi kita memberikan persembahan untuk Tuhan kita naikkan satu pujian, Allah itu sungguh baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku
luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah boleh mengikuti persekutuan doa dari awal tadi hingga akhir ini. Kita bersyukur karena Allah kita sudah memberikan jaringan internet yang baik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri persekutuan doa online. Mari bersama-sama saya kembali mengundang kita berdoa. Mari kita mau satukan hati kita. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita satukan hati kita kembali datang di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami, pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menjadi bangsa yang Engkau kasihi, kami boleh menjadi bangsa yang mengenal akan Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Engkau sudah memberikan bagi setiap kami apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkau memberikan Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kami. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Irma, untuk Ibu Devi Yuni. Tuhan, ini anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau yang sudah memelihara mereka sepanjang hidup yang sudah mereka lalui. Engkau juga yang akan senantiasa menjaga, memelihara, menyertai mereka berdua di dalam kasih-Mu, di dalam hidup yang akan mereka lalui di tahun-tahun ke depan nanti. Biar kasih kemurahan-Mu, berkat, sejahtera, sukacita, kesehatan selalu Kau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memegang tangan kami. Kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, pegang terus tangan kami. Jadikan kami pemenang-pemenang atas segala masalah dalam hidup kami. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sungguh Bapa beri kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa, kami percaya berjalan
berjalan bersama dengan Engkau, melekat erat kepadamu. Segala kemenangan boleh terus kami alami, boleh terus kami terima di dalam hidup kami, dan kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau, karena kami mau terus bergaul erat dengan Engkau Tuhan, menjadikan pikiran kami serupa dengan pikiran Engkau, menjadikan pandangan kami serupa dengan pandangan Engkau. Jauhkan kami Tuhan dari segala pikiran-pikiran yang sungguh tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran-Mu, dan jadikan kami terus anak-anak yang Kau kasihi. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan bertemu kembali hari Senin yang akan datang. Beri terus kami kerinduan, beri terus kami semangat untuk kami boleh selalu biasa berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Engkau, bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyatukan kami dan memberikan kerinduan dan semangat yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanyalah milik-Mu Bapa, dan kami persembahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Kita bertemu lagi hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.